Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mempelajari beberapa sifat integral, sifat kualitatifnya ya, tidak sekedar menghitungnya. Oke, yaitu mengenai nilai rata-rata, simetri dan lain sebagainya. Kita mulai. Misalkan n kita mempunyai n nilai ya, y1, y2 sampai yn. Nah, nilai rata-rata tersebut adalah seperti kita kenal adalah jumlah dari nilai-nilai tersebut dibagi banyaknya data. Nah, konsep ini akan diperluas untuk nilai kontinu di AB. Ya. Seperti biasa, kita membagi AB atas n bagian sama panjang. Ya. Dan pada setiap interval kita anggap tetap ya pada saat kita berbicara mengenai integral Riemann. Kita ingat ya dengan X1-nya sebagai salah satu titik di situ. Nah, nilai rata-rata tersebut dapat ditulis seperti ini. Ya, jumlah dari nilainya dibagi banyaknya data. Dan bisa ditulis dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Kalau atasnya dikali B min A, karena dia konstan, dia bisa lewat. Nah, kita pernah melihat ini, yaitu lebar interval dibagi N. Dalam hal ini menjadi delta X. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga, maka bentuk ini menjadi begini. Ya. Oleh karena itu, bentuk ini yang disebut sebagai rata-rata dalam bentuk integral. Nah, apa artinya nilai rata-rata itu? Nilai rata-rata itu adalah kalau saya punya dua data begini, ya katakanlah suatu bak yang tingginya sekian dan sekian, maka rata-ratanya itu ya kalau sehingga dia penuh begitu ya. Nah, begitu. Nah, bagaimana dengan nilai rata-rata ini? Tentu nilai rata-ratanya tidak mungkin di sini. Ya, dan juga tidak ada di sini. Rata-ratanya mungkin ada di sini, yaitu ada yang hilang dan ada yang atau ada yang hilang, ini ada yang ditambah. Ya. Jadi seperti katakanlah ini seperti tinggi gula waktu kita masukkan ke dalam tempat gula begitu, katakanlah karena sesuatu hal bentuknya seperti ini, kemudian kalau diratakan, itu istilah rata-rata, ya kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Nah, kita akan melihat itu dalam bentuk yang abstrak, yaitu dalam bentuk integral. Ya, jadi rata-ratanya bukan yang biru, bukan yang hijau, tapi mungkin merah. Ya, tidak. Tapi yang jelas ada yang dibuang dan ada yang ditambah begini. Nah, jika F-nya kontinu, ini yang disebut rata-rata. Nah, teorema maka ada FC itu sesuai dengan ini. Tentu dia harus memotong ya. Jadi dia tidak di biru, tidak juga di hijau. Tentu dia ada di sini. Nah, kalau dia kontinu, maka ada satu titik potong. Inilah yang disebut sebagai titik C-nya. Ya. Jadi, oke. Ya, lanjut. Jadi, nah buktinya sebetulnya tadi bukan bukti tapi intuisi atau experience yang memperlihatkan bahwa itu masuk akal gitu. Nah, definisikan fx seperti ini, kita tahu kalau x-nya sama dengan a, tentu fa-nya 0 dan fb itu adalah ini. Ya. Nah, berdasarkan teorema nilai rata-rata turunan, f aksen c itu adalah atau fb min fa b min a itu bisa ditulis sebagai f aksen c ya. Dan nilainya ini sama dengan ini, kalau c-nya kontinu, fb-nya ini 0. Jadi ini sudah kembali lagi seperti tadi. Tetapi bukti dari ini sebetulnya tadi saya sudah mencoba memberikan ilustrasi dengan langsung air gula tadi itu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau F-nya fungsi genap, ya, yaitu simetri terhadap sumbu Y, fungsi genap begini, maka integralnya akan cukup dihitung dengan separuh saja ya. Maaf.
Ya, separuh saja cukup menghitung separuh di sini saja kalau dia simetri itu. Nah, jadi itu yang kita lihat. Jadi dalam hal ini integral dari min A sampai 0 sama dengan 0 sampai A ya. Dengan demikian integral dari min A sampai A fx dx itu adalah 2 kali fx dx. Nah, jadi ini bukti formalnya ya. Jadi setiap kali matematik itu tidak boleh bergantung pada gambar ya. Jadi tuliskan U sama dengan min X, maka DU-nya min DX ya. Jadi integral ini kalau X-nya adalah min A, maka U-nya adalah A. Kalau X-nya 0, maka U-nya adalah 0. Jadi integral ini bisa ditulis begini. Ya, minusnya ini keluar ke sini. Minus, tapi karena dia adalah fungsi genap, maka fungsi genap itu tanda minusnya maaf, dari sini ke sini itu adalah perubahan batas integral. Ya. Kemudian fungsi genap hilang FU-nya, minusnya jadi bentuknya begini. Oke. Nah, jadi karena integral dari min A sampai A itu adalah begini, dan integral ini sama dengan dia sendiri, jadi dia 2fx, dan di sini ada tulisan dan seterusnya. Oke. Contoh fungsi genap, kosinus ya. X kuadrat tentu. Fungsi polinomial dengan pangkat semuanya genap. Contohnya ini genap, 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 pangkat 0. Ya. Seperti itu. Oke, fungsi ganjil hampir serupa, tapi kalau fungsi ganjil minusnya keluar justru. Ya. Jadi grafik fungsi ganjil itu simetri terhadap titik 0. Ya, dan seterusnya. Saya kira mudah. Oh, di sini perlu tadi agak sedikit hanging. Fungsi ganjil simetris terhadap titik 0 ya, di atas, bawah, bawah, atas, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa apa? Integral minusnya ini dari min A sampai 0, dari sini misalnya min A sampai 0, itu akan sama dengan ini, tapi yang kalau di sini di bawah, di sini di atas, oleh karena itu ada tanda minus. Jadi integral min A dari fx dx sama dengan oke. Lanjut. Contoh fungsi ganjil, sinus, dan tentu saja polinomial dengan pangkat yang semuanya ganjil. Ganjil, pangkatnya ganjil, ganjil. Contohnya fungsi yang seperti tadi. Oke, sampai di sini.